Halo. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 7 akan membahas sebuah topik yang sangat relevan di era modern saat ini, yaitu otomasi akan menghilangkan lebih banyak lapangan kerja. Nah, jadi video ini disusun sebagai bagian dari eh, memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Teknologi Informasi yang dibimbing oleh Ibu Vesa Asifa Nurhak Eskom MMSI. Sebelum kita masuk ke pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Hikmi Bil Abror selaku moderator. Jadi nanti untuk pembahasan mendalam akan disampaikan oleh rekan-rekan yang luar biasa dari kelompok kami, yaitu di bab 1 ini akan dibahas oleh Kak Laili Nuzurul Rohmah. Lalu di bab 2 akan disampaikan oleh Tri Handayani. Di bab 3 akan disampaikan oleh Sekarah Mawat Rahmadani Dwinov dan Alamahul Huda. Dan di bab terakhir akan disampaikan oleh Gangsar Utami. Oke, baik. Untuk memulai pembahasan ini kita akan masuk ke bab 1 yang akan menjelaskan tentang latar belakang rumusan masalah dan tujuan eh, penulisan. Nah, bab ini akan disampaikan oleh rekan kita, Kak Laili Nuzulur Rohmah. Kepada Kak Laili dipersilahkan. Makasih Kak Abror. Untuk yang bab satu, pendahuluan latar belakangnya itu sendiri adalah perkembangan teknologi dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan di berbagai aspek kehidupan, termasuk di bidang ekonomi dan dunia kerja. Kemajuan dalam bidang teknologi informasi, kecerdasan buatan seperti AI, robotika, dan otomasi telah menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Namun, di sisi lain, perkembangan ini juga menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap lapangan kerja. Otomasi sebagai salah satu hasil dari perkembangan teknologi merujuk pada proses penggunaan mesin atau perangkat lunak untuk menjalankan tugas yang sebelumnya dijalankan oleh manusia. Namun, implementasi otomasi juga menghadirkan tantangan besar terkait pengurangan kebutuhan tenaga kerja manusia dalam banyak kasus. Pekerjaan yang bersifat rutin atau berulang digantikan dengan mesin yang otomatis. Untuk rumusan masalah itu sendiri, yang pertama, apakah otomasi benar-benar menghilangkan lapangan pekerjaan? Dua, apa dampaknya terhadap pekerjaan di masa depan? Tiga, bagaimana perkembangan teknologi dan otomasi mempengaruhi struktur lapangan kerja di berbagai sektor? Empat, apa saja dampak positif dan negatif dari penerapan otomasi terhadap dunia kerja? Sedangkan tujuan dari penulisan makalah ini adalah yang pertama, menjelaskan hubungan antara otomasi dan lapangan pekerjaan. Dua, memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan ini. Tiga, yang terakhir memprediksi perkembangan pekerjaan di masa depan sebagai dampak dari otomasi. Untuk yang selanjutnya, bab 2, Oke, baik. silakan Kak. Terima kasih untuk Kak Laili atas penjelasan yang sangat informatif. Selanjutnya, kita akan masuk ke bab 2 yang mengkaji tentang teoritis dan konsep-konsep terkait otomasi. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Kak Tri Handayani. Silahkan, Kak Tri. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Eh, saya ada kan ya di Zoom. Soalnya saya buka PDF-nya nggak di dalam Zoom. Oke, aman. Ada ya? Oke. Di bab 2 ini ada kajian teoritis dan konsep. Pertama ada definisi otomasi. Otomasi adalah penggunaan teknologi sistem atau perangkat untuk menjalankan tugas atau proses tertentu tanpa memerlukan campur tangan manusia secara langsung. Otomasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, konsistensi, dan kecepatan proses serta mengurangi resiko kesalahan manusia. Eh, di sini ada beberapa definisi otomasi dari beberapa tokoh penting dan intinya dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa otomatisasi adalah penerapan teknologi untuk menggantikan atau mendukung pekerjaan manusia dengan tujuan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan keselamatan kerja. Di sini juga dituliskan jenis-jenis otomasi. Pertama ada otomasi tetap, eh, ialah sistem otomasi yang dirancang untuk melakukan satu jenis tugas atau proses yang berulang-ulang. Kemudian ada otomasi terprogram.
sistem otomasi yang dapat diprogram untuk berbagai jenis tugas dan dengan menyelesaikan program yang ada, menyesuaikan program yang ada. Kemudian ada otomasi fleksibel, ialah sistem otomasi yang sangat fleksibel dan dapat menangani berbagai jenis produk atau tugas tanpa memerlukan perubahan besar pada konfigurasi. Kemudian ada otomasi proses, ialah penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses yang terus-menerus atau bertahap. Kemudian di sini ada otomasi rumah, adalah penggunaan teknologi untuk mengelola dan mengontrol perangkat rumah secara otomatis. Otomasi bisnis adalah proses penggunaan teknologi untuk menggantikan atau menyederhanakan tugas-tugas manual dalam operasi bisnis. Kemudian di sini ada beberapa contoh otomasi. Otomasi di industri manufaktur, yaitu robot assembling, mesin CNC, kemudian ada jalur perakitan otomatis. Kemudian di sini ada otomasi di bidang pemasaran, yaitu pengiriman email otomatis, pelacakan kampanye digital, dan posting media sosial otomatis. Kemudian di sini ada otomasi dalam proses bisnis, yaitu RPA, Robotic Process Automation. Kemudian ada sistem ERP, Enterprise Resocure, Resor Planning. Kemudian ada otomasi pembayaran. Kemudian di sini ada otomasi di bidang keuangan, yaitu perbankan otomatis seperti ATM, kemudian manajemen investasi otomatis dan pelaporan keuangan otomatis. Kemudian di sini ada otomasi di bidang pendidikan, seperti e-learning management system (LMS), kemudian ada penilaian otomatis dan jadwal otomatis. Otomasi memberikan manfaat besar seperti penghematan waktu, biaya, dan peningkatan produktivitas, tetapi juga memerlukan investasi awal yang tinggi dan pelatihan pengguna. Kemudian di sini saya ada sampaikan revolusi industri dan otomasi. Revolusi industri dan otomasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam sejarah perkembangan teknologi dan ekonomi dunia. Berawal dari revolusi industri 1.0 abad ke-18 sekitar tahun 1760 sampai 1840, kemudian ada revolusi industri 2.0 abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Kemudian lanjut ke revolusi industri 3.0 di tahun 1970-an hingga akhir abad ke-20. Kemudian ada revolusi industri 4.0 di awal abad ke-21 hingga sekarang. Kemudian ada masa depan otomasi dan revolusi industri 5.0. Fokus utamanya yakni kolaborasi antara manusia dan teknologi pintar. Berpotensi memunculkan teknologi berupa CO-bots, collaborative robots, personalization at scale, dan teknologi ramah lingkungan untuk berkelanjutan. Tujuannya adalah mengutamakan keseimbangan antara teknologi maju dan kebutuhan manusia serta lingkungan. Kemudian di sini ada beberapa teori ekonomi terkait pekerjaan dan teknologi. Pertama ada creative destruction atau penghancuran kreatif. Kemudian ada pengangguran teknologi atau technological unemployment. Kemudian eh, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bab 2 ini. Bisa dilanjutkan ke bab 3, Kak. Oke, baik. Makasih. Terima kasih untuk Katri atas penjelasannya yang Baik. sangat detail dan jelas. Ya, sekarang kita akan melanjutkan ke bab 3 yang akan membahas tentang dampak positif dan negatif terkait otomasi. Juga nanti akan dilengkapi dengan data serta studi kasus. Nah, di bab ini akan disampaikan oleh Kak Skar. Silakan, Kak Skar. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan bab 3, yaitu dampak positif dan negatif dari otomasi. Otomasi memiliki dampak positif yang signifikan, salah satunya adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas, di mana otomasi meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu penyelesaian tugas dan kesalahan manusia, sehingga meningkatkan kualitas produk. Kemudian ada menurunkan biaya produksi, yaitu mengurangi biaya tenaga kerja dan mempercepat produksi. Kemudian mengurangi biaya operasional jangka panjang dengan mengurangi kesalahan, memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya untuk inovasi. Yang ketiga ada menciptakan pekerjaan baru di sektor teknologi. Otomasi menciptakan peluang kerja baru seperti insinyur perangkat lunak dan analis data, dan meningkatkan permintaan untuk tenaga kerja terampil dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem otomasi. Kemudian ada dampak
negatif dari otomasi. Yang pertama ada di pengangguran teknologi. Otomasi dapat menggantikan pekerjaan yang dilakukan manusia, terutama yang memerlukan keterampilan rendah. Dan penting bagi pekerja untuk mengembangkan keterampilan teknologi agar dapat beradaptasi. Yang kedua ada di kesenjangan keterampilan antara pekerja. Pekerja tanpa keterampilan teknis mungkin tertinggal menciptakan kesenjangan keterampilan. Ini dapat memperburuk disparitas pendapatan, sehingga perlu langkah untuk meningkatkan keterampilan. Kemudian yang ketiga ada di menghilangkan pekerjaan rutin dan manual. Banyak pekerjaan rutin dan manual hilang karena otomasi. Meskipun mengurangi beban kerja, tidak semua pekerja dapat beralih ke pekerjaan yang lebih tinggi keterampilannya. Oke, Sekian dari saya. terima kasih Kak Sekar. Itu tadi pembahasan eh, tentang dampak positif dan negatif terkait otomasi, dan sekarang kita akan bahas tentang data dan studi kasus terkait otomasi. Untuk ini akan dibahas oleh Kak Huda. Silakan Kak Huda. Mohon maaf Kak Huda, untuk suaranya belum masuk ya. Maaf, maaf. Oke. Baik, terima kasih Pak Arbor. Eh, untuk data dan studi kasus, yang pertama terdapat dari industri manufaktur. Kita melihat contoh seperti jalur perakitan otomatis dari pabrik Toyota. Teknologi ini meningkatkan efisiensi hingga 30% dan menurunkan tingkat kesalahan sebanyak 25%. Namun dampaknya jumlah pekerja manusia berkurang hingga 25%. Untuk pada sektor transportasi, penerapan kendaraan otonom seperti drone, pengiriman Amazon memberikan efisiensi besar. Biaya tenaga kerja berkurang hingga 40%, tapi lebih dari 6 juta pekerjaan pengemudi diprediksi akan hilang secara global pada tahun 2030. Pada industri retail sendiri, teknologi kasir otomatis seperti yang diterapkan di Amazon Go memungkinkan pembeli untuk berbelanja tanpa antrian di kasir. Hal ini mengurangi kebutuhan tenaga kasir hingga 50% di toko-toko besar di Amerika. Untuk data statistik global sendiri, data dari World Economic Forum menunjukkan bahwa 85 juta pekerjaan akan tergantikan oleh otomasi hingga 2030. Namun ada sisi positifnya, diperkirakan sekitar 97 juta pekerjaan baru akan muncul, terutama di bidang teknologi. Di Indonesia sendiri, sektor manufaktur telah kehilangan 15% tenaga kerja dalam 5 tahun terakhir akibat otomasi. Untuk selanjutnya, untuk solusi dan langkah mitigasi, poin pertama yaitu pelatihan ulang pekerja atau reskilling. Solusi pertama adalah pelatihan ulang atau reskilling. Pekerja perlu dilatih ulang, baik secara teknis seperti pengoperasian dan pemeliharaan robot, maupun non-teknis seperti manajemen proyek dan analis data. Sebagai contoh, operator mesin di pabrik bisa dilatih sebagai teknisi pemeliharaan robot. Selanjutnya, penting untuk meningkatkan pendidikan di bidang teknologi. Ini bisa dilakukan melalui penguatan kurikulum STEM dan pendidikan vokasi. Contoh suksesnya adalah program dual system di Jerman yang menggabungkan teori di kelas dan praktik langsung di perusahaan. Untuk yang terakhir, peran pemerintah sangat penting. Kebijakan yang mendukung bisa berupa insentif pajak bagi perusahaan yang melatih ulang pekerjaannya, atau program jaminan sesuai untuk melindungi pekerja selama masa transisi. Sebagai contoh, Singapura telah menjalankan program skill future untuk memberikan kredit pelatihan bagi seluruh warga negaranya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Huda untuk penyampaiannya. Sekarang kita masuk ke bab terakhir, yaitu penutup. Ini akan membahas tentang kesimpulan dan juga saran. Nah, untuk bab ini akan disampaikan oleh Kak Gangsar Utami. Silakan Kak Gangsar. Baik, untuk kesimpulan, otomasi telah membawa perubahan signifikan pada struktur lapangan kerja di berbagai sektor. Di satu sisi, penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi,
produktivitas, dan menurunkan biaya operasional. Namun, di sisi lain, otomasi juga memunculkan tantangan besar berupa pengurangan lapangan pekerjaan rutin dan manual yang berpotensi memicu pengangguran teknologi. Berdasarkan analisis, 23 juta pekerjaan di Indonesia diperkirakan akan tergantikan oleh proses otomasi pada tahun 2030. Namun di sisi positifnya, akan muncul 27 hingga 46 juta pekerjaan baru, di mana 10 juta diantaranya merupakan jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa otomasi bukan sekedar ancaman, melainkan peluang untuk menciptakan pekerjaan baru yang lebih inovatif dan membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Oleh karena itu, adaptasi menjadi kunci utama dalam menghadapi transformasi ini. Peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui reskilling dan upskilling, terutama dalam bidang teknologi dan data, menjadi solusi utama. Selain itu, sinergi antara pemerintah, perusahaan, institusi pendidikan, dan organisasi terkait diperlukan untuk merencanakan strategi jangka panjang dalam mengatasi transisi ini. Dengan langkah yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan perkembangan otomasi untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi industri dan kesejahteraan manusia. Untuk saran, adaptasi pekerja dan kebijakan pendukung pemerintah adalah dua faktor yang sangat penting dalam menghadapi dampak otomasi terhadap pasar kerja. Pekerja perlu mengembangkan keterampilan baru melalui pelatihan ulang dan peningkatan keterampilan untuk tetap relevan di pasar kerja yang semakin otomatis, serta mengembangkan fleksibilitas dan kreativitas dalam menghadapi perubahan. Selain itu, pemerintah harus menciptakan kebijakan yang mendukung transisi ini, seperti memperkenalkan pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak otomasi, dengan memberikan insentif pajak bagi perusahaan yang mengembangkan program pelatihan ulang, meningkatkan akses pendidikan seumur hidup, dan memperkuat jaringan jaminan sosial untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kebijakan seperti pendapatan dasar universal juga dapat dipertimbangkan sebagai jaring pengaman finansial bagi mereka yang kesulitan beradaptasi. Di sisi lain, pemerintah harus mendorong inovasi dan investasi dalam infrastruktur teknologi untuk mendukung percepatan adaptasi terhadap otomasi yang dapat membuka peluang kerja di bidang baru. Dengan kolaborasi yang baik antara pekerja, perusahaan, dan pemerintah, transisi menuju dunia kerja yang lebih terotomasi dapat berjalan lebih adil dan berkelanjutan, sehingga dampak negatif otomasi dapat diminimalisir dan peluang baru dapat tercipta. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Kak Gangsar atas penyampaiannya. Terima kasih juga kepada semuanya atas presentasi yang luar biasa. Dengan ini, pembahasan kita tentang dampak otomasi terhadap lapangan kerja telah selesai. Kami berharap video ini dapat memberi wawasan baru serta inspirasi untuk terus beradaptasi di era otomasi saat ini. Karena kita percaya dengan pemahaman yang baik dan langkah yang tepat, kita semua dapat memanfaatkan teknologi untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi industri juga kesejahteraan manusia. Terima kasih. Kami dari kelompok 7 izin undur diri. Sampai jumpa.